semua, kembali lagi di Popcorn Populi Corner, forum diskusi Populi Center yang membahas isu-isu terkini dan juga relevan. Hari ini kita kembali lagi bersama aku Emiria dan juga Mbak Nurul, peneliti Populi Center. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Next Indonesia, Kang Ade. Halo, apa kabar Kang? Iya, hari ini kita mau membahas isu-isu yang dekat banget sama kita, yang lagi banyak diobrolin di media sosial terkait dengan kondisi ekonomi, lalu juga banyak kan statement-statement yang keluar dari pejabat publik kita tentang dinamika ekonomi gitu. Jadi Mbak Nurul, apa sih temuan kita dari Populi Center? Boleh nggak dijelasin sedikit? Oke, jadi gini Kang Ade, kita itu kemarin mengadakan survei ya di bulan Oktober 2025. Jadi ada temuan yang menarik nih. Jadi masyarakat itu menyatakan mereka itu sangat optimis dengan kinerja pemerintahan kita saat ini, yaitu Prabowo Gibran. Jadi mereka menilai bahwa sebanyak 81% ya, bahwa pemerintahan kita ini akan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya. Gede Itu ya. optimisme atau harapan? Bisa dua-duanya. Jadi lebih ke trust aja sih, jadi Oke, trust ke oke. masyarakat. Mereka cukup yakin kok dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Tapi di saat yang bersamaan ada dua isu nih yang cukup menarik. Oke. Jadi ada dua isu utama yang dinilai oleh masyarakat bahwa apa sih masalah yang paling mendesak, masalah ekonomi ya, yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Oke. Yang pertama yaitu masalah tentang harga kebutuhan pokok. Oke. Yang kedua itu masalah lapangan pekerjaan. Oke. Jadi pertanyaan kita itu, apakah dua hal tersebut merupakan hal-hal yang paling krusial dan mendasar, dan apakah benar-benar menggambarkan kondisi kita saat ini apa enggak sih di bidang ekonomi? Oke. Pertama kita lihat ya bahwa ada pertama satu optimisme dari masyarakat. Mereka punya optimisme bahwa pemerintahan sekarang itu Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran akan mampu menciptakan Indonesia ke arah yang lebih baik gitu ya. Tapi di sisi lain ada dua PR. Yang pertama adalah tadi harga bahan pokok yang meningkat, kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat itu kan sebenarnya agak sedikit kontradiktif gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari datanya itu sebenarnya bukan sesuatu yang kontradiktif gitu ya. Pertama adalah tadi masyarakat berharap bahwa dan yakin gitu ya bahwa pemerintah itu bisa mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Nah, tetapi di sisi lain kalau tadi ada tantangan yang harus segera diselesaikan adalah harga bahan pokok yang cukup tinggi. Ya. Kalau kita lihat datanya, memang kondisi itu benar-benar terjadi ya di akhir tahun 2025. Kalau kita lihat perkembangan inflasi secara umum, di akhir tahun itu inflasi yang terjadi adalah sekitar 2,9%. Sedangkan untuk inflasi makanan, kemudian bahan pokok itu kebutuhan utama masyarakat, itu inflasinya adalah 4,6%. Itu artinya kenaikan harga pokok itu 2 kali lipat dibanding dengan kenaikan harga lain. Nah itu apa yang diungkapkan oleh masyarakat itu adalah kondisi yang memang betul terjadi di saat itu, gitu kan? Itu terkait dengan masalah apakah apa yang ada di hasil itu benar atau tidak dengan kondisi. Pertama adalah untuk harga memang betul seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah lapangan pekerjaan kan, kesempatan pekerja. Mereka agak khawatir dengan itu. Nah, kalau kita lihat dari misalkan publikasi dari Kementerian Tenaga Kerja, ada begitu banyak PHK yang terjadi selama tahun 2025. Kemudian selain itu, pemerintah juga kan menyampaikan bahwa ada sekian ribu lapangan kerja, sekian juta lapangan kerja yang tercipta. Nah, kalau kita lihat data BPS gitu ya, ternyata memang dibandingkan dengan jumlah pekerja yang ditutup, dengan jumlah pekerjaan yang diciptakan, itu ternyata memang masih lebih banyak dari jumlah pekerjaan yang diciptakan. Nah, selama dari Agustus tahun 2024 ke Agustus tahun 2025, data BPS itu menunjukkan bahwa ada sekitar 1,9 juta lapangan pekerjaan baru. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah bahwa
penciptaan lapangan kerja sebanyak 1,9 juta itu tidak mencapai setengahnya dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang diciptakan di tahun 2024 dan 2023 gitu ya. Karena di 3 tahun terakhir itu yang lapangan kerja yang tercipta itu adalah sekitar 4 juta lapangan kerja. Sehingga wajar ketika ada penciptaan lapangan kerja yang hanya sekitar 2,2 juta atau 1.900.000 lapangan pekerjaan, masyarakat menganggap bahwa ternyata sekarang itu lapangan kerja menjadi lebih sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu memang selain penutupan lapangan selain PHK yang terjadi, penciptaan lapangan kerja pun itu cenderung lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi memang ada ya data yang memang menyebutkan terkait dengan kenaikan kemampuan daya beli bahan pokok, lalu juga tingkat dari lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan pekerjaan gitu. Tapi Bang Ade, sebenarnya seberapa penting sih masalah terkait dengan kemampuan gitu ya negara untuk atau kemampuan membeli bahan pokok dan harga pangan bagi tingkat kesejahteraan masyarakat itu? Gini, tadi ada 2 kata kunci ya. Pertama, kemampuan membeli dari masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan harga bahan pokok ya. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah dari bagaimana sih kemampuan daya beli atau pengeluaran daripada masyarakat. Kita tahu bahwa lebih dari separuh ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Kalau kita cek ya ke data PDB kita, misalkan kan kalau dari sisi pengeluaran PDB itu bisa kita bagi. Ada komponen pengeluaran rumah tangga, ada pengeluaran LNPRT, ada pengeluaran konsumsi pemerintah, ada investasi sama yang lain-lain, ekspor dan impor gitu ya. Ternyata di beberapa periode terakhir nilai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga itu sekitar 53 atau 54% dari total PDB yang terjadi. Nah, sehingga kalau misalkan daya beli masyarakat untuk melakukan konsumsi gitu ya itu terhambat, maka ekonomi kita itu akan cenderung melambat juga. Itu menjadi penting ya bagi ekonomi ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan masalah kenaikan harga bahan pokok gitu ya. Nah, kalau misalkan terkait dengan harga bahan pokok itu, kita bisa mengaitkannya dengan masalah tingkat kemiskinan. Kita tahu bahwa kemiskinan itu kan ditentukan oleh seberapa besar sih seorang individu, rumah tangga itu mampu memenuhi kebutuhan pokok yang dibatasi oleh yang namanya garis kemiskinan. Nah, kalau kita lihat dari komposisi garis kemiskinan ya, ternyata komponen makanan itu kontribusinya lebih dari 70% dari garis kemiskinan. Ya, itu cukup besar gitu ya. Kalau kita lihat lagi untuk masyarakat perkotaan itu nilainya adalah sekitar 73%. Ya, untuk komponen makanannya. Untuk masyarakat pedesaan itu lebih besar lagi, yaitu adalah sekitar 76. Nah, itu kan cukup besar. Jadi kalau misalkan harga bahan makanan itu mengalami kenaikan, artinya kan garis kemiskinan akan naik. Ketika garis kemiskinan naik, misalkan pendapatan masyarakatnya turun, awalnya tadinya masyarakatnya tidak miskin, dia akan jatuh menjadi miskin gitu kan. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa ini ya ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa harga pokok naik gitu ya. Bagi pemerintah dan bagi pengambil kebijakan itu harus menjadi suatu sinyal. Kenapa tadi? Karena dengan adanya kenaikan bahan makanan, kemudian khususnya beras ya, apalagi beras itu hampir 1/4 daripada garis kemiskinan itu disumbang oleh beras gitu ya. Ini menjadi penting nih bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, terutama untuk pangan. Karena itu kan sangat menentukan bagaimana tingkat kemiskinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menarik. Tadi Kang Ade, kalau aku ingin lebih membahas lebih lanjut mengenai tadi masalah tentang kemiskinan. Jadi ini ada hal menarik nih. Jadi mengenai sebenarnya standar untuk mengukur tingkat kemiskinan itu sebenarnya yang benar itu seperti apa sih? Jadi
Kalau kita lihat ya dari World Bank, dari Bank Dunia itu kata tingkat kemiskinan kita itu sekitar 60% gitu. Oke. Nah, tapi kata BPS tingkat kemiskinan kita itu adalah sekitar 10%. Oke, Nah, betul. sebenarnya tuh ini kenapa bisa berbeda dan sebenarnya mana yang paling tepat untuk menggambarkan tingkat kemiskinan Indonesia saat ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke konsep ya, terkait dengan kemiskinan. Pada saat kapan seorang individu itu dikatakan miskin atau tidak miskin? Nah, jadi untuk memisahkan seseorang itu antara miskin dengan tidak miskin itu dipisahkan oleh batasan yang namanya garis kemiskinan. Nah, untuk Indonesia sendiri kan punya kriteria bahwa garis kemiskinan itu ditentukan oleh bagaimana besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2.100 kalori ya per kapita per hari gitu ya. Dan kemudian dari situ BPS merumuskan bundling daripada komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan pokok daripada masyarakat di Indonesia. Nah, sehingga setelah itu baru ditentukan kira-kira berapa batasan yang menentukan seseorang itu miskin atau tidak. Nah, itu yang dikatakan dengan garis kemiskinan. Nah, untuk garis kemiskinan di Indonesia itu disusun tadi ada komponen makanan yang tadi sekitar berapa? 75%-an, dan non makanannya itu adalah sisanya gitu ya. Non makanannya itu ada perumahan, ada untuk transportasi sama yang lain-lain. Nah, terkait dengan tadi kenapa ada perbedaan kriteria antara perbedaan tingkat kemiskinan yang disampaikan oleh BPS dengan yang disampaikan oleh World Bank gitu ya. BPS menyatakan bahwa di tahun 2024 khususnya Maret kemiskinannya adalah sekitar 9,03%. Dan World Bank menyatakan itu adalah sekitar 60,25%. Nah, kalau publikasi World Bank itu sebenarnya bisa kita lihat di yang namanya Macro Poverty Outlook untuk tahun 2025 gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya perbedaan kriteria yang menentukan besaran garis kemiskinan. Oke. Indonesia punya batas kemiskinannya. Garis kemiskinannya itu adalah berdasarkan garis kemiskinan dari makanan dan non makanan. Makanannya tadi ada sekitar yang memenuhi kebutuhan tadi gitu ya. Nah, untuk Bank Dunia sendiri itu sebenarnya garis kemiskinannya itu dibagi-bagi. Ada garis kemiskinan untuk negara-negara yang low income countries. Itu kalau di periode waktu itu adalah sekitar 2,15 US dollar per hari. Tapi itu adalah pakai purchasing power parity tahun 2017. Kemudian untuk negara-negara yang lower middle income countries itu sekitar 3,65 dolar. Dan untuk yang 6,85 untuk yang upper middle income countries ketentuannya adalah garis kemiskinannya adalah 6,85 US dollar. Nah, kenapa Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia itu adalah 60,25% penduduknya miskin? Karena Bank Dunia menggunakan kriteria bahwa Indonesia di tahun 2024 itu sudah masuk ke dalam kategori upper middle income gitu kan. Nah, sehingga garis kemiskinannya adalah sekitar 6,85 US dollar PPP per hari gitu ya. Kalau kita konversikan ke dalam rupiah gitu ya, tadi di Indonesia itu kalau mengikuti garis kemiskinannya BPS per bulannya itu per orangnya itu adalah sekitar 582.000 per kapita per bulan. Nah, kalau mengikuti yang upper middle income itu adalah sekitar 1.300.000. Itu kan garis kemiskinannya menjadi sangat jauh berbeda gitu ya. Kita skip dulu. Bentar ya guys. Kalau kita konversikan ke dalam rupiah, maka kita bisa melihat bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu adalah sekitar 582.000 per kapita per bulan. Nah, kalau per harinya itu adalah sekitar 19.400. Nah, makanya kemarin kan suka ada ada berita-berita yang menyatakan bahwa dengan 20.000 saja seseorang itu dikatakan tidak miskin gitu kan. Nah, itu sebenarnya 20.000 di tangan istri itu Nah. nggak beda.
Tapi itu agak sedikit miss ya. Karena tadi kata kuncinya adalah 582.000 per kapita per bulan atau sekitar 20.000 per kapita per bulan. Per 20.000 per kapita per hari. Nah, ingat itu adalah per orang. Kalau misalkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga di dalam satu rumah tangga 5 orang, berarti kan kalau 20.000 per orang itu kan kali 5. Berarti per rumah tangganya harusnya Spendingnya 100.000 gitu kan per hari gitu ya. Kalau misalkan di bawah 100.000 per hari itu adalah dikategorikan miskin. Kalau di atas 100.000 per hari itu adalah non miskin. Itu adalah kategori BPS. Berarti kan kalau sebulan itu adalah sekitar 3 juta ya. Sekitar 3 juta. Kalau di bawah 3 juta pendapatannya itu dikatakan miskin. Kalau pendapatan keluarganya di atas 3 juta itu tidak miskin. Bukan berarti kaya, tapi tidak miskin. Oke, kalau misalkan tadi BPS itu kan per bulannya 582.000 per orang per bulan. Kalau yang kriteria Bank Dunia yang membuat Indonesia menjadi tingkat kemiskinannya 60% itu adalah kalau garis kemiskinannya tadi adalah sekitar 6,85 US dollar per hari atau sekitar 1.300.000 per kapita per bulan. Kalau kita konversi ke pendapatan, yaitu adalah sekitar 6.500.000-an lah ya, gitu kan? Sekitar 6.500.000. Jadi menurut World Bank, orang Indonesia itu dikatakan tidak miskin kalau pendapatan rumah tangganya sekitar 6.500.000-an. Tapi kalau BPS adalah sekitar 3 juta. Dan itulah yang membuat tingkat kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS dengan tingkat kemiskinan yang dipublikasikan oleh World Bank itu beda jauh gitu ya, antara 9,03% dengan 60,25%. Jauh juga. Ini gapnya perbandingannya World Bank sama BPS karena ya itu lagi ya hitung-hitungannya. Dasar penentuan miskin atau tidak miskinnya. Sebenarnya kita nggak semiskin itu. Ya. Tergantung menggunakan penilaian yang mana gitu ya. Kalau itu kan, kalau seperti itu, kalau kita ngikutin definisinya World Bank berarti 6 orang dari 10 orang di Indonesia itu adalah miskin. Iya. 6 orang dari 10 orang yang ada di Indonesia itu adalah miskin. Nah, apakah itu makanya itu akan menjadi sangat tergantung gitu ya. Karena tingkat kemiskinan itu secara relatif. Kita tidak bisa menyamaratakan tingkat kemiskinan. Dan kemudian yang menjadi satu hal lagi gitu kan itu adalah garis kemiskinan untuk yang upper middle income. Nah, Indonesia baru masuk upper middle income itu kan tahun 2019. Kemudian karena Covid turun lagi kan menjadi lower middle income. Kemudian 2022 naik lagi ke upper middle income. Dan Indonesia ya masih ada di dalam batas terbawah di upper middle income. Sehingga kalau menurut saya pribadi itu agak terlalu jauh untuk dijadikan sebagai benchmark dalam penentuan miskin atau tidak miskin untuk di Indonesia gitu ya. Oke. Menarik sih tadi kalau kita bicara terkait dengan perhitungan gitu ya, kenapa data BPS menyebutkan sekian persen gitu ya, sedangkan World Bank juga menyebutkan sekian. Ada perbedaan terkait dengan pengklasifikasi Indonesia itu sendiri masuk ke kategori negara yang miskin atau nggak miskin gitu. Terus sekarang kayaknya kita moving forward, kalau tadi kita ngebahas tentang kemiskinan Indonesia itu pasti relate sama yang namanya lapangan pekerjaan kan Ade. Nah, dari data Populi Center di 2025 lalu bulan Oktober menyebutkan juga bahwa terkait dengan kemiskinan, lapangan pekerjaan menjadi salah satu hal yang sangat menonjol untuk ditangani masyarakat, pemerintah gitu. Nah, di satu sisi masyarakat memahami bahwa lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Nah, di waktu yang sama ada optimisme dari masyarakat bahwa pemerintah itu mampu untuk menangani kasus atau masalah yang ada terkait dengan lapangan pekerjaan itu sendiri. Nah, bagaimana Kang Ade melihat fenomena ini atau menjelaskan dari perspektif ekonomi gitu? Oke, gini ya.
sebenarnya kan optimisme masyarakat itu ya pasti melihat ke visi misi sama janji-janji dari presiden dan wakil presiden. Iya. Dan kemudian kalau kita lihat, kita pernah mendengar ya bahwa 19 juta lapangan pekerjaan. ada yang menjanjikan bahwa akan tercipta sekitar 19 juta lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat janji itu kan dibangunnya di tahun 2024 ya. Masa kampanye. Pas kampanye gitu Iya. kan. Nah, kalau saya melihat gitu ya, data BPS itu kan menyajikan data terkait dengan jumlah pekerja setiap tahun gitu ya. Bahkan di setiap tahunnya itu BPS melakukan surveinya 2 kali, yaitu adalah bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, kalau dari hitungan kacamata saya pribadi ya, saya berasumsi bahwa tim suksesnya presiden dan wakil presiden menjanjikan 19 juta ya, kalau nggak salah, 19 juta lapangan pekerjaan selama masa pemerintahan. Nah, saya melihat bahwa ada optimisme dari presiden dan wakil presiden terpilih terkait dengan janji tersebut gitu ya. Nah, kenapa dipilih angka 19 juta? Kalau kita lihat data BPS ya, misalkan selama tahun 2021 ke 2022 itu kan kita bisa tahu berapa jumlah pekerja di Agustus 2021 dan Agustus 2022. Kemudian kita juga melalui survei yang namanya Sakernas ya, survei Angkatan Kerja Nasional itu kan ada data jumlah pekerja di Agustus 2022 dan 2023. Kemudian setelah itu, kemudian kita coba deh cek selisihnya. Berapa jumlah pekerja di Agustus 2022 dengan 2023, 2003 dengan 2024 gitu kan. Nah, ternyata ada data menunjukkan ada penambahan jumlah pekerja baru, jumlah pekerja di tahun 2002 itu tercipta sekitar 4 juta tenaga kerja. 4,2. 2023 4,5 dan di 2024 itu sekitar 4,7. Itu kalau kita hitung jumlah yang bekerja di Agustus 2024 dibandingkan dengan 2023, 2003 dengan 2002 dan 2002 dengan 2021. Nah, di dalam 3 tahun saja itu sudah tercipta sekitar 13 juta gitu kan. Dan angkanya naik ya. Ya. Cenderung di sekitar 4 jutaan tuh setiap tahun penciptaan lapangan kerjanya. Kalau misalkan dalam satu periode pemerintahan itu adalah 5 tahun, tadi 3 tahun sudah berapa? 13 juta. Kalau misalkan 2 tahun lagi berarti kan ada 8 juta. Ya, hitung-hitungan kasar ya sekitar 21-an lah ya. 13 ditambah dengan 8, 21-an. Jadi, kalau misalkan melihat tren selama 3 tahun itu 2022, 2023, 2024, penciptaan lapangan pekerjaan 19 juta itu adalah bukan sesuatu yang mustahil. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah bahwa kalau kita melihat ke kondisi 2025-nya, dari jumlah pekerja di Agustus 2025 dibandingkan dengan Agustus 2024, ternyata penambahan jumlah pekerjanya itu hanya 1.900.000 orang. Tidak sampai setengahnya dari 3 tahun belakang gitu ya. Yang bisa sampai 4 juta sekian tuh ya. Betul. Nah, ini menjadi penting ya, menjadi penting. Apakah 19 juta itu bisa terwujud? Bisa. Kalau misalkan di tahun pertama 2 juta, berarti di sisanya berapa? Butuh 17 juta kan? Ya. Kalau misalkan pengalaman 2022, 2023, 2024 itu terulang, bukan tidak mungkin. Bisa saja. Tercipta ya 19 juta lapangan kerjaan baru. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah sanggup pemerintahan sekarang itu mencoba untuk mengulangi kesuksesan di tahun 2022, 2023, 2024. Jangan sampai apa yang terjadi 2025 dengan adanya banyak PHK, kemudian penciptaan industri-industri baru yang terhambat, itu harus segera ditangani. Itu yang menjadi PR pemerintah ke depan. Berarti bukan tanpa alasan sih 19 juta lapangan pekerjaan itu ya. Tapi pasti tetap ada rambunya ya. Betul. Tetap harus ada hal penting yang harus diperhatikan. Nah, berarti
kalau menurut Kang Ade nih dari dua hal tadi ya, isu yang mengenai harga kebutuhan pokok dan juga lapangan pekerjaan, itu kan isu yang cukup krusial gitu ya buat ekonomi Indonesia gitu. Sebenarnya apa sih hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu supaya ekonomi kita itu ya bisa terus membaik gitu, kalau dilihat dari dua hal itu gitu. Pertama adalah terutama untuk dua hal ya, terkait dengan penciptaan lapangan kerja sama stabilitas harga untuk bahan makanan pokok. Nah, untuk tadi orang bekerja itu akan sangat menentukan income mereka, apakah mereka sanggup untuk belanja atau tidak, sanggup memenuhi kebutuhan atau tidak, dan itu menjadi faktor penentu apakah ekonomi Indonesia ke depan itu lebih baik atau tidak. Nah, maka yang menjadi PR pemerintah adalah upayakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dan yang kedua adalah lapangan pekerjaan yang sudah ada jangan sampai ada terjadinya penutupan seperti penutupan pabrik yang terjadi di tahun 2025 kemarin itu yang begitu banyak. Itu menjadi PR. Hal yang cukup penting itu adalah terkait dengan bagaimana menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia, untuk membuka pekerjaan baru, membuka pabrik baru, dan kemudian yang sudah ada mungkin itu harus dijaga, jangan sampai mereka hengkang lah ya dari Indonesia, memindahkan pabriknya dari Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah stabilitas harga, kita tahu tadi bahwa harga bahan makanan pokok itu menjadi sumbangsih ya yang cukup besar terhadap garis kemiskinan, sehingga ini menjadi sangat penting bagaimana jangan sampai apa yang sudah diterima oleh masyarakat dari income-nya itu tergerus hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk mengalokasikan dana mereka, income mereka untuk hal-hal yang lain yang lebih produktif, untuk investasi, untuk menyekolahkan anaknya. Jangan sampai ya gaji yang segitu-gitunya habis hanya untuk kebutuhan pokok gitu ya. Nah, jadi kalau kebutuhan pokok stabil, harganya rendah, ya dengan uang yang ada itu masyarakat bisa lebih ekonomi nggak mandek saving ya. gitu, nggak mandek, bisa investasi atau menggunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Itu sih dari saya. Oke, jadi itu guys terkait dengan kondisi ekonomi dan juga masalah yang dihadapi Indonesia. Harapannya ya ada optimisme lah ya, ke depannya pemerintah bisa mengatasi ekonominya lebih baik dan juga terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas gitu. Oke, aku Emiria. Aku Nurul. Dan juga thank you so much Kang Ade. Yeah. Hari ini udah sharing terkait dengan ekonomi, hal yang jarang banget kita bahas. Oke, see you next time. Bye.